Halo teman-teman, apa kabarnya? Teman-teman pasti sangat ingin mempunyai IQ yang tinggi, bukan? Tapi setiap manusia pasti mempunyai IQ yang berbeda-beda. Tapi tahukah kamu bahwa ada manusia yang pernah memiliki IQ yang sangat luar biasa? Jadi, kali ini aku akan membagikan kisah seseorang yang termasuk paling cerdas sedunia. Tetapi tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Dia adalah seorang ahli matematika yang sangat luar biasa. Beliau bernama William James Sidis. Dia sendiri tidak banyak jadi perbincangan di publik seperti tokoh-tokoh lainnya. Padahal William ini memiliki IQ di antara 250 sampai 300. Bahkan IQ-nya melewati Albert Einstein, Isaac Newton, dan Mark Zuckerberg. William James Sidis sudah dinobatkan sebagai orang paling cerdas yang pernah tidur di bumi. Berikut ini adalah kisah hidup sang makhluk yang sangat langka itu. Pertama, pada usia 8 tahun ia bisa berbicara 8 bahasa. William lahir di New York City pada tahun 1898. Ayahnya bernama Boris. Dia adalah seorang psikolog teladan yang mendapatkan 4 gelar dari Harvard. Ibunya juga seorang dokter terkenal. Di usianya yang baru 18 bulan, William sudah bisa membaca majalah The New York Times. Pada usia 8 tahun, ia belajar sendiri bahasa Latin, Yunani, Prancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki, dan Armenia. Kemampuan Sidis dalam berbahasa pun konon amatlah sangat dahsyat. Bayangkan saja, ia bisa mempelajari bahasa baru hanya dalam 1 hari. Hingga total sekitar 200 bahasa di dunia dikuasainya selama masa hidupnya. Selain 8 bahasa itu, ia juga menciptakan bahasa sendiri dan menyebutnya Vanderbilt. Kedua, dia menjadi orang termuda yang mendaftar di Harvard. Kehebatan Sidis berlanjut saat di usia 11 tahun. Dia diterima di kelas anak berbakat Harvard University dan lulus cum laude sebagai sarjana matematika di usia 16 tahun. Selanjutnya ia melanjutkan kuliahnya, namun sempat tersendat karena dibuli oleh sekelompok mahasiswa yang tidak menyukainya. Di usia 17 tahun, ia menerima tawaran sebagai asisten dosen sambil melanjutkan studinya ke program doktor. Namun sayang, ia tidak menyelesaikan studinya dengan alasan merasa frustasi oleh sistem pembelajaran dan perlakuan kakak kelasnya. Saat itu, ia sempat mengeluh dengan berkata, "Aku tidak tahu kenapa mereka memberiku pekerjaan ini dan menempatkanku sebagai orang spesial. Aku sebenarnya tidak layak sebagai dosen." Ketiga, dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang terpencil. Tak lama setelah lulus, William mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin menjalani kehidupan yang sempurna, yang menurutnya adalah pengasingan. Dia juga menambahkan bahwa dia bermaksud untuk tidak pernah menikah karena wanita tidak tertarik padanya. Selain ketenaran yang tidak diinginkan, keputusannya juga mencerminkan tekanan yang dia hadapi sejak dia lahir. Menjadi seorang psikolog yang berbakat, ayah William sangat ingin membuat putrinya bersinar seterang bintang. Untuk mencapai itu, ia menerapkan pendekatan psikologisnya sendiri untuk membesarkan putranya dan mendorongnya untuk belajar dengan baik. Meskipun William menikmati belajar sejak kecil, pendapatnya berubah saat dewasa, dan dia menyalahkan ayahnya untuk itu. Bahkan ketika Boris meninggal pada tahun 1923, William menolak untuk menghadiri pemakamannya. Keempat, dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Seperti yang biasanya dilakukan para jenius untuk mempertahankan profil rendah, William bekerja dengan gaji rendah sebagai pegawai administrasi. Meski begitu, dia masih dikenali oleh orang-orang, membuatnya tidak punya pilihan selain beralih pekerjaan lagi. Pada tahun 1924, wartawan menemukan dia bekerja bergaji $23 per minggu, yang menjadi berita utama lagi. Tetapi kali ini berbeda. Mereka mengejek kecerdasannya dan mengatakan dia tidak lagi mampu melakukan apa yang dia lakukan sebagai seorang anak. Sehingga di tahun 1919, Sidis ditangkap dan ditahan selama 18 bulan karena keterlibatannya dalam demo Socialist May Day di Boston.
Saat itu, ia membuat pernyataan menentang wajib militer pada Perang Dunia Pertama. Penangkapannya itu sempat menghebohkan media massa, sebagaimana saat ia mengawali kiprahnya sebagai bocah jenius. Sejak keluar dari penjara, Sidis kemudian menghilang bak ditelan bumi. Dan setelah sekian lama jejaknya terendus kembali oleh seorang reporter yang bertemu dengan seorang pemulung besi tua, yang ternyata dia adalah William James Sidis. Walaupun demikian, dia sebenarnya menulis banyak buku, tetapi menggunakan nama samaran yang berbeda. Kelima, dia adalah seorang sosialis dan menolak Perang Dunia Pertama. Pada kenyataannya, dia ditangkap pada tahun 1919 karena protes yang berubah menjadi kekerasan di Boston, di mana dia dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan. Namun, orang tuanya menemukan cara untuk membuatnya keluar dari penjara dan mengurungnya di sanatorium mereka sendiri selama 2 tahun sebagai gantinya. Yang keenam, kematian yang malang pada usia 46 tahun. William menghabiskan hidupnya dalam keadaan hancur dan benar-benar kesepian. Terasing dari keluarganya, ia bekerja sebagai pelarian mesin dan melakukan pekerjaan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang dulunya, yang dimana dia bisa mengubah dunia, meninggal dalam kematian yang malang pada usia 46 tahun sebagai bukan siapa-siapa. Menderita pendarahan otak pada tahun 1944. Menariknya adalah ayahnya juga meninggal dengan kondisi yang sama. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tragis James Sidis. Ia telah menjadi objek dari eksperimen Boris Sidis, sang ayah yang seorang psikolog. Boris telah menerapkan sistem pendidikan model baru kepada James demi menyanggah sistem pendidikan konvensional yang dianggap sebagai biang keladi kejahatan. Sayangnya, mental Sidis tidak tahan atas perlakuan lingkungan terhadapnya, dan ia pun merasa lelah menjadi proyeksi dari ambisi sang ayah hingga ingin melepaskan diri dari bayang-bayang sang ayah. William James Sidis adalah seorang tokoh jenius dengan IQ antara 250 sampai 300 dan memiliki banyak minat di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah seperti kedokteran, matematika, astronomi, hukum, mesin, sipil, bahasa, dan lain-lain. Akhirnya, beliau meninggal di usia 46 tahun karena pendarahan di otak, dan sayangnya ia belum banyak menyumbangkan ilmunya untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi teman-teman, dari kisah William James ini dapat banyak sekali kita ambil pelajaran untuk kita sendiri ke depannya, dan tentunya menjadi ilmu pengetahuan bagi kita sendiri. Demikianlah video kita kali ini. Jika teman-teman ada request tokoh-tokoh lainnya, silahkan di komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.